seksual. Karpus seksual. Karpus seksual asalnya dari mana? Dari hifa. Dari hifa-hifa yang menjalankan peleburan ya, atau gamet-gamet ya, gamet jantan dan gamet betina yang mengalami peleburan. Ya, ada kelamin jantan dan kelamin betina yang bersatu di situ, yaitu proses seksualnya. Karpus seksual asalnya dari situ. Bisa hifa yang bertemu saja, atau bisa gamet jantan dan gamet betina yang bertemu. Ya, itu yang terjadi pada saat karpus seksual. Kalau karpus aseksual itu hanya dari hifa-hifa yang termodifikasi atau hifa-hifa fertil tadi. Oke ya, sampai sini ya, sudah ya. Sudah ada yang mau ditanyain nggak nih? Banyak Paham, penyebar. Bu. Sudah ya, udah. Nah, ini kalau nggak dihapus, nanti dia sampai slide berikutnya ya. Ada 1 dan hapusnya. Nggak ada hapusan sekaligus ya. Yang satu-satu gini yang hapusnya. Ya. Selanjutnya, nah kita bahas satu dulu, spora ngeospora. Selanjutnya, spora ngeospora tadi ingat kembali ke slide yang kedua. Dihasilkan oleh siapa? Sporangium. Sporangium, ya. Film siapa? Zygomicota. Zygomicota, ya. Nah, gitu. Zygomicota sama atau ascomicota. Jadi kita ada nanti habis ini ada belajar klasifikasi ya, ada akhiran zygomicota, tadi kan di sini zygomicotina kan, sama saja sih, yang satu filum ya, micota itu di atasnya filum ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita belajar klasifikasinya, ada yang berakhiran setes, ada yang berakhiran ae ya, setes kelas ae, odo gitu misalnya, seperti itu ya. Jadi ini spora sudah dipahami, dia diproduksi dari suatu kotak spora atau yang namanya sporangium. Ya, terus ingat lagi slide tadi loh, ada sporangium yang dihasilkan seksualnya dari zygospora, atau yang aseksualnya sporangiumnya dari hifa fertil. Ya, nah itu. Nah, nanti ini pada dua filum zygomicotina atau mastigomicotina, ini nanti penyanggahnya namanya sporangiospora ya. Sporangiospora, penyanggahnya sporangiofor ya. Penyanggahnya sporangiofor. Nanti di atas sporangiofor ada sporangium. Ya, di dalam sporangium ada namanya sporanya, namanya sporangiospora. Tuh, tolong dihafal, ditulis, ada sporangiofor, apa bedanya ya sporangiofor, ada sporangium, ada sporangiospora. Nah, itu coba tolong dicatat, nanti kita ketahui apa bedanya di situ, ya. Kemudian, nah pada kelas Myxomycetes ya, sporangiumnya itu ada yang menghasilkan flagel ya. Nah, ada yang flagel, ini namanya zoospora atau planospora ya.
Ixomycetes ini jamur lendir ya, fungi lendir yang hidup di air ya. Nah, jadi ada di dalam kotak sporanya, sporangiumnya, dia masih menghasilkan spora yang ada flagelnya ya. Nah, itu adalah namanya zoospora atau planospora. Zoo ya, bisa bergerak seperti itu ya, karena ada flagelnya. Nah, ini satu-satunya nih flagel yang bisa bergerak pada kelas Myxomycetes ya. Jadi istilahnya, kemudian di Zygomycotina juga ada yang tidak spora yang non motil, namanya aplanospora ya. Jadi nanti ada dua tulisan di textbook ya, ada planospora sama aplanospora ya. Jadi dua istilah ini tolong juga dipahami. Planospora sama saja dengan zoospora, berarti spora yang memiliki flagel sehingga bisa bergerak dan biasa diproduksi dari fungi-fungi yang hidup di air ya, atau yang bersifatnya lendir. Fungi lendir atau Myxomycetes. Nah, ini adalah fungi-fungi yang primitif. Jadi fungi kalau dari secara evolusi, fungi itu juga memang asal muasalnya yang dari air ya, kemudian ke darat. Makanya masih ada Recording in progress. yang bersifat motil. Udah mau habis nih ya, berarti nanti nyambung lagi ya. Ya gitu kah? Zoom-nya? Halo? Enggak, Bu, Ya. itu masih Oh, bisa permanen ya sampai nanti? iya, Bu, ya premium, Bu. Oh, oke, baik ya. Nah, sekarang nah ini gambaran dari sporangium. Ya, gambaran dari sporangium yang di atas ini. Nah, yang di atas ini sporangium. Ini sporangium. Ini sporangium. Di dalamnya banyak sekali, berjuta-juta spora, neospora. Ini kalau yang gambar gini sporangiumnya, sporangium yang asalnya dari mana? Yang asalnya dari mana? Seksual atau aseksual? Seksual. Seksual itu, Bu. Seksual. Munculnya dari mana sporangiumnya? Munculnya dari mana? Nah, itu. Jadi coba kalau munculnya dari zigospora, sporangiumnya kan tadi kan Zygomycotina, seksual sama aseksualnya menghasilkan sporangiosspora. Sporangiosspora itu asalnya dari sporangium. Ya. Nah, asal dari sporangium yang seksual sama aseksual beda kan? Nah, kalau yang sporangium yang gambar ini, dia asal muasalnya dari mana? Adakah zigosporanya di sini? Zigomiumnya? Oh, kamu belum paham ininya ya, gambar zigoniumnya ya, belum tahu ya. Oke, tak apa-apa. Jadi ini adalah sporanya ini berasalnya dari sini. Nih, lihat nih titik di sininya. Berarti ini titiknya apa nih? Ini apa nih? Gambar apa nih? Stolon ya. Stolon juga hifa yang termodifikasi kan? Rhizoid juga Iya, hifa Bu. yang termodifikasi kan? Juga kan kemarin? Iya. Jadi tiba-tiba dari hifa yang termodifikasi ini muncul ini deh. Muncul sporangium. Berarti ini masuk fase apa? Seksualnya. Reproduksinya. Reproduksi Aseksual. aseksual. Ayo, sudah bisa sedikit-sedikit dibedakan ya. Nah, reproduksi aseksual, ada A-nya loh. Aseksual karena apa? Karena sporangiumnya ini terbentuk dari modifikasi hifa.
modifikasi hifa apakah stolon atau rhizoid ya. Nah, ini sebenarnya kan hifa aja ini. Hifa. Muncullah di sini hifa organ reproduksinya ada sporangium. Nah, sporangium ini disangga oleh sporangiofor. Sporangiofor ini membentuk sporangium. Sporangium ini membentuk lagi di dalamnya apa? Spora. Sporanya banyak. Ya, spora boleh spora atau sporangiospora. Nah, ini sedikit-sedikit seperti ini. Nah, kalau gambar seperti ini nanti kalau kalian di mikroskop, ya, sepertinya ada yang jelas atau ada juga yang ini kalau begini nih, ini yang sebelah sini nih, yang ibu cat, yang ini nih, gambar ini adalah gambar di mikroskop untuk sporangium. Ya, nah itu yang bisa terlihat apa di sini? Sporanya saja ya. Gambar ini nih. Ini mikroskopisnya. Kalau Anda satu. Ini juga kalau ini mikroskop dengan pembesaran yang 10 lah ya. 10 nanti kalau 10 baru terlihat ini, ya nanti kalau sudah 1000 bisa terlihat seperti ini, ya. Nah ini, seperti ini. Jadi kalau 1000 Anda bisa dari bagian ini kan skematis ya, yang ini skematis saja, gambar skematis. Tapi yang aslinya kan mikroskop, ya. Kalau skematis sehingga dia bisa membuat bagian yang lengkap. Ada untuk genus Mucor ya, ini salah satu Mucor atau Rhizopus ya, atau Aspergillus maaf, atau Aspergillus bisa membuat seperti ini. Lengkapnya karena apa? Oh ya, ada sporangiospornya nih, yang ini. Ya, ini sporangiospor. Oh, ada kelihat apa ini apa yang gelembung di atas ini, ya, yang gelembung ujung ini kolomelanya, ya. Tapi yang di bagian sini, bagian bawahnya di pangkal ujung dari sporangiospor ini ada apophysis, ya, apophysis. Nah, atau kolomelanya nih yang ada jendulan ini nih. Nah, ini kolomelanya. Tapi kalau di mikroskop kan nggak kelihatan ya. Ada nggak nih yang ini mikroskopisnya? Nggak kelihatan, ya, nggak jelas, ya. Tapi suka ada yang jelas, ya. Jadi memang bagian dari sporangium ini ada kolomela yang paling kelihatan seperti itu kolomelanya. Nah ini, jadi nggak semuanya gelembung. Jadi ujung dari sporangiofor ada pembengkakan, ya, namanya kolomela. Ada, itu ada kalau di yang sebenarnya ada, tapi kalau kita saat mikroskopis nggak kelihatan, ya sudah, kalau nggak kelihatan nggak dibuat keterangan. Yang dibuat keterangan kalau mikroskopis mungkin ini ada kepalanya, kotak sporanya, cuman sama tangkai spora, ya, tangkai sporangium. Tangkai sporangium namanya apa? Tangkai sporangium namanya apa? Ada tangkainya nggak sporangiumnya nih? Iya, Bu. Apa namanya? Sporangiospor, ya, tangkai sporanya, sporangiospor, kotak sporanya namanya apa? Kotak sporanya sporangium. Terus bulatan jendolan di ujung dari sporangiofor, apa namanya? Yang ini? Kolomela, ya. Nah, jadi ini dari genus Aspergillus ya, kebanyakan bisa terlihat seperti ini, ya. Nah, ini kalau yang hitam-hitam seperti ini sebenarnya sporanya ya, di antara hifa yang putih, sporanya ini
yang di dalam kotak spora dia sudah menghasilkan warna hitam. Ya, jadi jamur tempe misalnya ya, warna hitam dia juga akan menghasilkan ini. Ya, Rhizopus. Oh, Rhizopus ya, Rhizopus juga bentuknya segini ini ya, maaf ya. Ada Rhizopus, Aspergillus. Nah, ada beberapa yang membentuk sporangium seperti ini. Ya. Oke ya, ini pemahaman gambar dari sporangiospora. Ya, dari seperti ini. Salah satu contohnya ini dari fase aseksual saja yang Ibu buat, nanti fase seksual ada lagi ya setelah itu. Karena dia munculnya sporangiumnya dari hifa yang termodifikasi tadi ya. Oke. Terus sekarang kita conidium ya. Nah, conidium ini adalah dari ini conidium. Nah, conidium ini bentuknya atau terbuatnya adalah dari hifa hifa yang termodifikasi juga ya. Nanti dia kalau conidium tangkainya adalah conidiophore. Nih, conidiophore tangkainya. Nih, ini kan conidium ini berarti produksi apa nih gambar ini? Ini conidium Aseksual. Aseksual. Ini conidiumnya ya. Dia aseksual, ini jelas ya. Ini dari hifa yang termodifikasi, tiba-tiba dia membuat tangkai conidia, apa namanya? Conidiophore. Conidiophore. Ya. Nanti di ujung conidiophore ada yang membengkak. Tadi kalau itu columella, kalau sporangium, tapi kalau conidiophore bagian ujung yang membengkak ini namanya vesicle. Beda lagi. Nah, ini sudah banyak istilah ya. Kalau mau dicatat saat Ibu ngomong vesicle adalah ini silahkan. Jadi paham. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau ini conidiophore di ujung yang membengkak namanya conidiophore, tapi tadi kalau spora columella. Nah, nanti di vesicle ini membentuk sterigmata. Nih, kayak apa? Kayak buah pir ya, yang sterigmata nih banyak nih. Nah, ini. Nah, sterigmata di setiap dari columella ini, vesicle-nya ini. Nanti di sterigmata ini muncullah nih apa nih namanya? Conidia. Jadi biasanya kalau conidia itu enggak dibuat dalam suatu selaput yang terbungkus ya. Jadi dia dibuat oleh sterigmata yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Ya, seperti itu. Oke ya, ini gambaran sporangiospora tadi sama conidium. Ya, yang dibentuk secara aseksual ya, dari hifa yang fertil tadi termodifikasi membentuk tangkai conidia. Nih, tangkai conidia namanya conidiophore. Ya, nanti ada vesicle, kemudian ada sterigmata. Nah, sterigmata inilah yang memproduksi conidia yang berantai. Ya, ada yang berantai. Ini kalau yang udah kosong berarti dia sudah terbang ya. Nanti dari sini nggak lama dia nih berantainya, kembus angin juga sudah terbang. Ya, nanti produksi lagi. Jadi yang paling tua ini adalah yang paling ujung ya, yang masih ada di mulut sterigmata, dia berarti baru muncul ya, conidia yang masih muda seperti itu. Oke, sampai sini pembentukan conidia dan sporangiospora bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, oke, baik. Sekarang kita beralih. Nah, ini dulu, ini sebenarnya gambarnya di atas. Sekarang kita mau mempelajari
reproduksi aseksual dari fungi apa saja sih gitu loh ya. Nah, kita fokus ke aseksual dulu ya. Tadi kan conidium sama sporangiosphora itu juga dari fase aseksual juga, tapi dari hifa-hifa yang termodifikasi. Hifa-hifa yang termodifikasi tadi bisa menghasilkan sporangiosphora atau conidium, ya, secara aseksual, gitu. Nah, ternyata ada yang secara aseksual untuk fungi dengan cara-cara lain juga, tapi dia bisa berkecambah. Ya, nah itu jadi ada cara aseksual fungi yang lain bisa berkecambah, itu ada yang kita sebut secara fragmentasi. Ada yang bisa fission atau pembelahan dari sel somatik. Ada yang bisa membentuk budding atau tunas dari sel somatik juga. Ya. Nah, ada yang atau ada yang spora atau yang conidia yang tumbuh dari hifa ya, atau yang tadi yang kita ceritakan ya. Jadi ini adalah produk-produk fase seksual fungi selain tadi spora dan conidia, tetapi yang tunas ya, atau yang membelah saja, atau yang terpatah-patah ya. Sehingga dia bisa menghasilkan new individu ya, tapi nggak ada peleburan apa-apa, tapi bisa menghasilkan individu baru. Nah, ini juga termasuk fase aseksual yang lain dari fungi gitu loh. Jadi dipahami lagi, ternyata reproduksi aseksual dari fungi banyak ya. Nah, itu jadi yang selain spora dan conidia tadi, pembentukan tunas ya, kemudian fission ya atau fragmentation, itu juga masuk konsep dari reproduksi aseksual. Karena apa? Karena tiba-tiba hifanya patah jatuh ke tanah atau kemana, dia muncul sebagai individu. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai reproduksi aseksual. Jadi hifa-hifa berarti berasal hifa-hifa yang fertil juga, yang fragmentasi, fission, dan atau budding. Budding ini biasanya untuk hamil, ya seperti itu, ya hamil. Kalau yang fragmentasi dan fission ini biasanya itu yang punya hifa. Oke, sampai sini paham? Halo, paham nggak? Paham, Bu. Paham ceritanya apa? Tentang apa? Surat ini. Tentang fragmentasi. Fragmentasi, yang terfragmentasi ya. Cerita dari fase-fase aseksual fungi yang lain ya. Selain dia tadi membentuk conidia atau spora. Nah, itu fragmentasi. Nah, apa yang bisa terfragmentasi? Nah, ini diantaranya ada nanti membentuk artospora ya, atau chlamydospora. Nah, apa beda artospora sama chlamydospora? Ya, nah ini. Nah, ini artospora. Nah, ini sebenarnya modifikasi hifa saja yang dia terpatah-patah ya. Tapi akhirnya kalau dia terpatah, lepas, dia bisa menjadi individu baru. Nah, ini yang cara lain dari aseksual yang kita sebut sebagai artospora. Ya, hifanya terlepas satu-satu. Tapi kalau yang bulat-bulat ini, yang mengeras, ya, ini misalnya seperti ini kan hifa nih. Ini kan hifa. Ini juga hifa ya. Nah, hifanya kalau arto dia terpatah-patah, ya seperti ini terlepas. Terus dia kalau
jatuh ke tempat yang cocok, ya bisa dia berkecambah. Nah itu sehingga dia fragmentasi yang artospora atau chlamydospora ini, ya chlamydospora ini dikatakan sebagai reproduksi aseksual. Nah kalau yang chlamydospora beda dengan arto, ini tidak ada membengkak nih. Nah, beda dengan hifa aslinya ini. Ini hifa aslinya ini, ya langsing. Tapi tiba-tiba nanti di hifanya ada yang termodifikasi, dia membentuk pemengkakan, kemudian dindingnya keras. Nah ini namanya chlamydospora. Nanti kalau dia lepas, ini satu bulatan ini lepas, ya ke tanah, dia bisa hidup. Tumbuh jadi individu baru. Ya, nah ini yang kita katakan fragmentasi terfragmen ya, seperti terpotong-potong. Terpotong-potongnya apakah terpotong karena membentuk artospora atau chlamydospora. Ya, nah itu yang pertama, fase aseksual yang lain. Ya. Ini kemudian fase yang ini budding ya, ini budding. Tadi biasanya tunas ya, bud ya. Nah ini biasanya tadi Ibu sudah katakan mayoritas pada yeast ya atau khamir ya. Nah seperti itu. Oke ya, jadi nanti buddingnya contohnya ini nih. Nah ini budding ya. Jadi munculnya seperti ini. Ini yang besar induknya, ya nanti dia berkecambah seperti ini. Lama-lama nanti dia membesar nih, membesar terus lepas dari induknya. Ya, nah ini adalah budding. Ya, kalau yang A ini fission ya. Ini sel-sel yang seperti tadi sih hampir sama juga, sel-sel yang hifa ya juga terlepas yang menjadi dua seperti itu. Ya ini yang namanya fission dan budding. Ya, nah ini bahan dari cerita tentang proses-proses reproduksi aseksual dari fungi. Jadi tidak hanya membentuk conidium atau sporangiospora, tetapi cara yang barusan Ibu ceritakan ini juga masuk kategori fase aseksual fungi juga. Ya, sehingga banyak caranya ya fase aseksual. Nah, seperti itu. Oke ya, fase aseksual sudah bisa dipahami? Fungi ya, beragam ya. Sudah mampu menjelaskan fase seksual dari fungi dari kelima cerita tadi. Cerita dari sporangiospora, cerita dari conidium, cerita dari fragmentasi, cerita dari budding, fusion sama ya sudah itu ya. Nah, itu adalah cerita reproduksi aseksual. Oke, udah tolong dipahami, Ibu udah jelaskan. Nah, kemudian ini ada istilah ya. Nanti untuk fungi tadi kan sudah di bagian-bagian tadi sudah dijelaskan ya bahwa fungi itu ada yang fase aseksualnya aja yang baru diketemuin ya. Fase seksualnya gimana belum ketemu. Nah, itu masih dalam proses penemuan juga ya dari ilmuwan sekarang masih berusaha juga mencari fase seksualnya. Tapi ada juga fungi yang sudah komplit mengalami fase aseksual dan seksual dalam kehidupannya. Nah, ada yang dua-dua dia jalani, ada yang baru satu. Ya, nanti kalau yang baru satu diketemukan dia berarti namanya fase anamorf. Ya. Tapi kalau seksualnya sudah ditemukan,
itu namanya fase teleomorf. Ya, jadi nanti kalau ketemu istilah ini jangan bingung, ya, karena istilah yang sudah dibedakan secara reproduksi, ya, untuk fungi. Anamorf, fase aseksual, dan apa fase anamorfnya? Nah, gitu nanti ditanya. Oh, berarti harus ingat, oh itu anamorf sama aja fase aseksual. Apa fase telomorfnya? Berarti fase seksualnya. Ya, nah itu. Nah, satu lagi yang di fungi, ya, Ibu mau sampaikan juga dan perlu diketahui, ada satu sebenarnya satu spesies yang sama gitu loh. Nah, nanti dia memiliki satu spesies yang sama, memiliki dua nama. Itu fungi terjadi. Misalnya kalau tanaman kan tidak gitu ya. Misalnya jagung, Zeames, ya Zeames, di mana-mana Zeames, jagung, nama latinnya. Gitu. Tapi kalau fungi nanti, nah ini juga info supaya nanti kalau ada conference atau ada apa, atau kita kadang juga ketemu nanti ada nama spesies sama, kok ada dua Bu namanya ya, ada yang ini satu, ada yang ini satu, ya itu hal yang biasa pada fungi, karena pada fungi penemuan fase aseksual sama seksual melalui riset itu penelitinya nggak samaan bertemu sekaligus. Fase-fase ini pas nanti kalian banyak cerita fase gambar dan sebagainya hasil riset orang-orang terdahulu mikologi ya yang sudah berjasa sehingga bisa menemukan beragam fase gambar atau fase seksual atau aseksualnya yang beda gitu. Nah, maka dari itu namanya padahal seperti ini nih, namanya fase anamorf. Ini fase apa nih? Anamorf nih. Aseksual. Aseksual. Namanya Basipetospora rubra. Cole and Crick. Nah itu. Jadi biasanya untuk fungi, ilmuwan terdahulu menemukannya paling banyak itu fase aseksualnya dulu. Nanti berpuluh-puluh tahun, baru ketemu fase seksualnya atau fase telomorfnya. Ya, jadi telomorfnya Basipetospora adalah Monascus purpureus atau Monascus rubber ya. Nah ini ditemukan oleh peneliti 10 tahun berikutnya adalah Van Tiegem ya. Nah beda kan penemu antara fase aseksual sama seksual dari fungi itu peneliti yang beda ya. Kalau Cole and Crick dia menamakan Basipetospora genusnya ya, spesiesnya Basipetospora rubra spesiesnya. Tapi nama itu nama dulu, nama fase aseksual. Setelah 10 tahun kemudian Van Tiegem menemukan, oh sudah ketemu nih fase seksualnya. Tapi dia melahirkan enggak. Kenapa kok enggak pakai nama Basipetospora saja yang sudah lebih dahulu ya. Nah inilah yang terjadi pada fungi ya. Nah jadi siapa penemunya dia seenak-enaknya aja ngasih nama baru ya. Jadi itulah yang membuat kita ilmuwan mikologi agak bingung juga ya, harus punya effort lagi ya. Ini namanya apa, nama untuk fase seksual atau aksesual gitu ya. Nah itu jadi ini cerita aja yang perlu Anda ketahui. Nanti nama Fusarium juga ada lagi nama keduanya ya, ada beberapa spesies yang begitulah nanti ya. Jadi itu jadi menandakan ceritanya seperti itu, seperti ini ya, gitu loh. Ya itu cerita saja yang Anda bisa ketahui. Bu, mana yang dipakai? Ya, yang dipakai adalah yang populer yang masyarakat dunia sering menggunakan itu, yang
lebih sering ditulis dalam publikasi. Onascus purpuris ini kan untuk angka orang Cina warna merah, ya. Tapi nanti kalau dia publikasi nggak pakai ini nih, Basetospora rubra, tapi lebih orang banyak memakai yang nama spesies yang lebih baru, ya. Nah itu jadi ya seperti itulah perkembangannya ya. Jadi akibat dari fase seksual dan aseksual dari fungi nggak diketemukan secara berbarengan sehingga menjadi satu spesies yang nama spesiesnya yang sama. Karena sulit banget ya, sulit sekali menemukan diketemukan fase aseksual sama seksual dari suatu fungi ya. Oke, itu kemudian nah ini masih udah tahu itu. Terus tadi kan di fase spora ngeospora dari Deuteromycotina ada nama-nama spora ngeosporanya diproduksi dari karpus aksesual kan? Ya enggak? Nih, coba nih kita lihat. Nah ini, nih, ini kan? Ini enggak? Nih, Iya, Bu. itu kan, oh maaf, bukan spora tapi conidia, ya. Conidia yang dari conidiophore, conidiophore-nya dari tipe-tipe ini, tipe karpus aseksualnya. Ada conidia yang dari sel conidiogonus. Ya, gitu. Nah, sekarang slide kita yang terakhir lagi bahas yang ini nih, karpus aseksual yang menghasilkan conidia. Gitu. Ya. Nah, itu jadi conidianya kita pelajari. Ini kan istilahnya nih ada Acervulus, Pycnidium, Sporodactylium sama Sinemata. Nah, sekarang kita pelajari pemahaman istilah-istilah itu. Nah, masuk ke situ. Nah, ini. Nanti ini gambarnya. Ya. Nah, jadi yang tipe karpus Acervulus, kok namanya beda-beda ya? Karena bentuknya beda-beda. Acervulus, Pycnidium, Sporodosium ya, Sinemata. Nah, ini. Sehingga orang menamakan karpus aseksual ada 4 tipe variasinya. Kenapa namanya? Nah, karena dia mirip cawan. Yang Acervulus, yang Pycnidium mirip apa nih? Kendi. Sporodactylium mirip bantalan katanya, ya. Sinemata tersusun seperti Helen conidiophore yang rapat. Nah, ini gambarnya. Oke, ya. Nah, ini sehingga ini adalah tipe-tipe apa ya, yang menghasilkan conidia ya, dari conidiophore yang dihasilkan dari membuat tubuh buah lah gitu. Tubuh buahnya ini tubuh buahnya ini. Nah, ini tubuh buahnya nih. Ini tubuh buahnya nih satu. Nah, ini tubuh buahnya juga ya. Conidianya nih ada di sini. Dibentuk oleh conidiophore-nya. Conidiophore-nya berasal dari tubuh buah ini. Buah yang berbentuk ini apa namanya tadi? Ini berbentuk apa? Ini berbentuk apa? Oh, ada namanya ya. Ini berbentuk ini apa? Cawan. Ayo kita hafal ya, hafal dan dimengerti. Cawan apa? Yang berbentuk cawan Acervulus, Bu. Acervulus. Kendi? Yang bentuk kendi Pycnidium. Pycnidium. Ini udah, kalau ini udah ada namanya nih. Berbentuk batal, kental ya. Sporodosium. Ini berbentuk lidi-lidi, sporangiumnya, conidiophore-nya tersusun rapat-rapat atau namanya sinemata. Nah, ini. Jadi
Ini adalah konidia yang dibentuk tidak dari sel konidiogenus sel, ya, tetapi konidianya ini nih, ya, ini nanti konidianya nih di sini ya bisa produksi dari sini. Kemudian kalau sinar mata ini konidianya ini, ya. Nah, konidia dibentuk dari tubuh buah atau namanya karpus asexual. Nanti ada karpus seksual lagi bentuknya, istilahnya juga beragam. Ya, yang ada cawan, acerculus, kemudian ichnidioum, ya, seperti botol, ya, kemudian sporodosium, bentuk bantal, dan sinemata seperti lidi. Nah, ini bentuk-bentuk dari yang menghasilkan konidia. Nah, nanti ini bentuk-bentuk ini tolong dipahami nanti mikroskopis, ada yang bisa terlihat, ada yang juga enggak, ya. Nah, itu. Jadi sekarang kita pelajari dulu. Sudah paham ini pembentukan konidia dengan cara yang lain? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi akhirnya ada berapa pembentukan konidia? Ada berapa? Ada 4, Bu. Ya, kalau 4 ini 4 yang membentuk tubuh buah acerculus, tubuh buah yang membentuk tubuh buah atau karpus ya sama aja. Ibu kalau ngomong tubuh buah berarti karpus. Ada yang membentuk acerculus, ada pycnidium, sporodactyl atau sinemata. Ada satu lagi yang dibentuk konidia dari sel konidiogenus. Sel konidiogenus tidak membentuk karpus, tetapi dia dari hifa langsung muncul sel konidiogenusnya. Nanti ada gambarnya, mudah-mudahan. Kalau yang ini konidianya dibentuk dari ini dulu, ada yang mewadahi lah seperti itu, ya. Nah, seperti ini wadahnya seperti cawan kan? Dari cawan-cawan ini muncul konidiofor nih. Jadi konidiofor ini langsung membawa memproduksi satu konidia, ya. Nah, gitu. Tapi konidianya di dalam berbentuk cawan. Nah, ini konidianya di dalam bentuk botol kendi. Ini bentalan ini seperti sapu lidi, ya, di ujung-ujungnya konidioforinya menghasilkan konidia. Ya, ini seperti ini. Ini. Jadi nanti yang satu lagi ada sel konidiogenus, sel pembentukan konidia yang dibentuk dari sel hifa. Ya, nah itu. Kemudian, nah ini maksud dari pembentukan konidia, ya, dari sel konidiogenus. Nah, kan, jadi ini konidia, ya, yang dibentuk dari sel konidiogenus. Ada yang berbentuk botol, sel konidiogenusnya ada yang berbentuk seperti ini, ya, realitnya panjang, atau ada yang berbentuk gini, yang pendek nih, atau langsung gini saja nih muncul nih, ya. Berarti sel konidiogenusnya ini di sini nih. Nanti ini di mikroskop, maka ini gambar ilustrasi, ya. Nanti di mikroskop kadang suka ada kelihatan. Jadi Anda bisa mengetahui ini tipe-tipe konidia yang mana. Nanti dari tipe-tipe konidia ini juga nanti bisa menggambarkan, oh ini tipe konidia dari genus Aspergillus dan Penicillium, ya. Kalau ini yang gini Nigrospora oryzae, kalau yang gini Aerobasidium, kalau yang gini Cladosporium, kalau yang gini dari spesies Verticilla
verticillata, Verticillium verticillata. Nah, berarti ini cerita tentang apa? Gambar ini. Halo? Pembentukan apa? Halo, yang lainnya dong. Nah, ini yang Pembentukan Conidiogenous. pembentukan conidium atau conidia, tapi dari bentuk-bentuk sel conidiogenous. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi kan bentuk conidia dibentuk dari apa? Yang acervulus, sporodosium, sinema, itu pembentukan conidia dari apa? Dari korpus, Ibu. Dari korpus aseksualnya, Bu. Korpus aseksualnya. Nah, sekarang ada conidia yang nggak dari karpus, tetapi dari hifa-hifa yang termodifikasi membentuk sel conidiogenous. Nah, sel conidiogenous yang langsung dibentuk nih kan ini langsung ini sel conidiogenous langsung dari hifa nih, sel conidiogenous yang langsung dari hifa. Nah, sel conidiogenous ada yang berbentuk seperti ini rancing. Nanti sel ini nih hifanya nih, ini hifa, ada yang berbentuk botol seperti ini conidianya langsung ya, atau yang ada yang berbentuk vialit seperti ini ya, atau sel conidiogenusnya ini hifa ya, hifa yang termodifikasi langsung membentuk sel conidiogenous yang pendek nih, tiba muncul terus ada item-itemnya ya, atau dari sel conidiogenous muncul dari hifa-hifa nih, ini hifa-hifa yang termodifikasi kan langsung muncul conidiumnya ya. Nah itu jadi sel conidiogenusnya juga beragam juga ya, macam-macamnya. Nah, keberagaman inilah kita nanti dari identifikasi fungi, keragaman reproduksi ini biasanya sudah mengindikasi nama genus atau nama spesies ya. Jadi nanti identifikasi fungi yang pokok itu adalah menemukan organ-organ reproduksi seperti ini di mikroskop ya, sehingga nanti sudah membantu proses identifikasi apakah sampai spesies atau sampai genus ya. Nah itu jadi pentingnya organ reproduksi ini variasinya Anda sedikit-sedikit memahami ya, sedikit memahami bentuk dan karakternya, sehingga nanti kalau mikroskop Anda jangan yang dicari ya ini, yang dicari organ reproduksi kalau mikroskopis untuk fungi ya, jangan cari gambar-gambar yang lain. Ketemukan gambar ini di mikroskopis fungi, ini udah apa ya, sudah bersyukur gitu loh ya, karena menemukan ini di sekian tubuh fungi ya sangat sulit juga ya, ada yang sulit ada yang gampang sih, tergantung genus mana ya, seperti itu. Oke, itu. Nah itu untuk conidia tuh macam-macam tadi kan sudah Ibu ceritakan ya. Nah ini yang seperti ini nanti kita bisa lihat ya. Nah ini kan, ini berarti ini kan dari hifa ya. Nah ini conidianya seperti ini. Nih seperti ini. Atau seperti ini conidianya. Ini dari hifa nih. Conidianya nanti kita ada ragam-ragam conidianya juga ya. Ada yang satu sel nggak bersekat, ada yang bersekat. Ya, nah ini dari hifa yang membentuk conidia yang begini seperti ini, atau yang seperti ini, ya, atau yang seperti ini, tidak lagi, atau yang seperti ini nih khas untuk penicillium ya, yang ini seperti kipas. Yang ini khas untuk aspergillus nih, seperti kipasnya tapi
kipasnya di ujung ya. Gitu. Kalau ini merekahnya dari nggak ada vesikulanya nih kalau penicillium. Ya, nah ini. Nah, ini juga ada yang seperti ini tiba-tiba muncul di hifanya nih konidianya. Ya. Ada juga tadi kan konidia yang dibentuk dari ini kan. Ini berarti kalau yang bentuk ini dari yang mana nah? Dibentuk konidia dari kapus kan? Dari kapus. Ya, enggak? Iya, Bu. Halo. Ya, jadi Iya, yang di Bu. bawah ini adalah pembentukan konidia dari kapus-kapus aseksualnya yang membentuk tubuh buah seperti cawan, kendi, yang sebagainya. Tapi kalau yang di atas ini nih semuanya nih, nah ini adalah konidia yang tidak dibentuk dari kapus, ya, tetapi dari hifa-hifa yang termodifikasi, ya, sehingga ini semua termasuk reproduksi aseksual. Walaupun gambarnya kayak gini Bu, rumit ya, tapi ya sudah ini memang reproduksi aseksual. Tiba-tiba muncul dari hifa saja, tapi kok bisa membentuk ragam yang seperti ini, ya. Nah inilah yang kita sekarang kalau Anda ada lomba batik, ya, batik Fumi. Nah ini biasanya sekarang ornamen-ornamen batik biasanya dari sini nih sudah mulai satu aplikasi dari mikologi gambar batik, ya. Jadi gambar batiknya dari tipe-tipe konidia atau spora, ya. Dan seperti itu. Itu ada anak UGM ya sudah membuat batik dari sini. Oke ya, nah ini gambar sebelah kanan, nah ini dengan mikroskop SEM ya. Kalau SEM lebih jelas lagi ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Oke ya, itu gambar dari tipe-tipe konidia. Kemudian, nah konidia yang terbentuk ini hanya info juga. Nanti konidia yang terbentuk ini dari tadi kita ketemu gambarnya bulat-bulat ya, seperti itu. Tapi sebenarnya gambar konidia itu beragam seperti ini. Nanti dia dari konidia nanti di mikroskop ada terlepas ya, bulat banyak. Nah itu adalah konidia. Kalau bulat berbentuk bulat ya. Ada yang seperti ini macam-macam beragam-ragam. Ada yang seperti bulat sabit, ada yang berbentuk seperti batang, ada yang berbentuk seperti lidi, ada yang berbentuk seperti ujung-ujungnya runcing, ada yang berbentuk seperti buah pir, ya, buah pir terbalik seperti kendi, ya, dan sebagainya. Ada yang ruwet-ruwet seperti ini nih. Yang mana nih? Nah ini kan, kayak gini nih. Seperti sapu lidi ya yang ini, ya. Nah ini konidia bersekat-sekat, ya. Ada yang seperti ini juga, ada yang seperti ini lidi panjang banget, terus bersekat-sekat. Ini bukan hifa tapi konidia, ya. Nah itu jadi nanti Anda ketemu konidia yang nggak mesti bulat-bulat, tetapi itu konidia, ya. Bentuknya nih Anda sudah kasih tahu beraneka ragam, ya. Nanti ada yang muncul, ada spesies yang kayak gini nanti konidianya, ada spesies seperti ini dan seterusnya, ya. Jadi tadi Anda lihat tipenya kok bulat-bulat aja konidia, tapi ternyata beragam, ya. Nah ini keragamannya seperti ini. Oke ya, terus apa lagi nih? Tipe, nah ini juga tipe lagi, tipe konidia yang berdasarkan septa. Ya, udah panjang ada yang bersepta, ada panjang yang tidak bersepta. Nah ini, jadi ini, kalau ini berbentuk buah pir, tapi ini ada sekatnya kan?
Nah, ini sekatnya. Ya, apalagi ini, coba sekatnya nih. Banyak banget ya. Nah, ini juga sudah ada sekat yang begini, ada sekat lagi yang begini, melintang. Ya, dan sebagainya. Ada yang seperti ini, seperti ini. Nah, ini nanti menjadi karakter. Oh, terlihat kok mikroskop cahaya ini sekatnya ini sekat berapa? 1, 2, nah, ya. Oh, ini berbentuk oval, bersekat 3 atau bersekat 1 seperti ini, ya. Atau tidak bersekat, bulat tidak bersekat, ya. Atau dia ada nih yang seperti yang mengandung flagel tadi. Ya, nah ini adalah bentuk-bentuk konidia dari sekatnya. Ya, nanti ini ada istilahnya amerospora, didimospora atau pragmospora, dictyospora, ya macam-macam dari istilah itu yang untuk menggambarkan bentuk-bentuk spora dari sekatnya beraneka ragam. Ya. Oke, ini adalah pengetahuan kita juga ya tentang konidia, yang mana tadi beragam bentuknya. Sekarang lagi pahami konidianya. Nanti kalau kita lihat mikroskop ya, nanti mudah-mudahan kita dapat konidia yang tersekat. Ya, ternyata bisa bersekat, bisa tidak. Ya, seperti itu. Ibu nggak menekan ini amerospora yang mana di ya, amerospora nggak bersekat di 2 fragmen, terfragmentasi yang banyak-banyak, dictyo 2 juga, ya itu. Kemudian ya ini berarti sudah selesai nih reproduksi aseksual dari awal sampai dari bentuk-bentuk konidium. Konidia. Kalau konidia jamak ya, ibu kok sering kalau satu-satu konidium ya. Ibu kok seringnya ngomong konidia. Padahal gambarnya cuma 1 ya, harusnya konidium. Maaf ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu lah. Dari tadi ibu cerita terus. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Apakah antara sporangiosfor dengan konidiospor bisa nyaru, Bu, bentuknya? Iya. Nah, betul. Jadi kalau kadang kita suka di slide bulat-bulat semuanya bulat. Nah, ini sporangiosfor atau konidiospor ya, gitu. Ya, kalau konidia hampir seragamnya bulat ya, bulat gitu loh. Yang bentuk bulat itu yang agak nyaru antara konidiospora sama konidium. Kalau itu, tapi misal untuk kalau spora bisa copot gak, Bu? Bisa terpisah gitu nggak, Bu, kepalanya? apanya? Kalau Kan spora, kata Ibu kalau konidia kan bisa terpisah. Nah, kalau spora bisa nggak, Bu? iyalah. Ini kali ini kan dia nanti di alam kalau mencar-mencar terbawa angin kan satu-satu nih kalau konidia nih. Ya, yang nempel-nempel ini kan kalau sudah kena angin saja lepas nih. Yang gini-gini, yang seperti ini nih, yang gini-gini nih kalau kena angin lepas satu-satu. Ya, walaupun dia asal muasalnya kan bererot seperti ini nih, berantai gitu ya, atau yang begini saja, atau yang di dalam botol pun nanti mulut botolnya ada lubangnya, ya, osteolum ya namanya, lubangnya ini, nah bisa mengeluarkan spora yang di dalam botol ini, ya, lepas. Ini konidia. Tapi kalau berarti cukup sulit ya, Bu, membedakan antara konidiospor dengan sporangiosfor. Nah, kalau sporangiosfor dalam kotak spora ya yang tadi kita pelajari. Nah, kotak spora yang seperti ini, nah ini sporangiosfor. Kotak spora ini seperti ini. Nah, kalau ini selaputnya, penutupnya sudah matang, berkah dia, ambiar.
ambil, berarti lepas juga nih kayak gini nih, ini mikroskop. Banyak banget, Anda nggak sanggup hitung, bulat-bulat. Maka dari itu yang agak nyaru antara itu conidium jika bentuknya oval, jika bentuknya bulat, jika bentuknya semi bulat atau elips. Itu kebanyakan spora yang seperti itu. Tapi kalau conidia, kalau yang spora bentuk lidi, bentuk yang begini-begini, ini biasanya conidia. Apalagi krural-krural gini, ini biasanya variasi dari conidium ini lebih banyak. Gitu loh. Ya, berarti kalau yang panjang-panjang, lidi yang bentuknya agak aneh-aneh itu biasanya conidium. Tapi kalau dia sudah di mikroskop, Anda ketemu, aduh, elips nih, agak oval atau bulat, ini nih nyaru antara sporoniospora sama conidium. Nah, sulit kita bedakan. Oleh karena itu, nah, bagaimana itu? Apakah sporoniospora atau ini? Anda nanti harus mencari, ya, nah kalau yang benih-benih ini biasanya yang panjang, yang ada septa-septa seperti ini, yang gini ada flagel, ini biasanya conidium. Ya, tapi kalau bulat-bulat ini nggak ada septa, itu biasanya suka kita juga bingung antara dia conidium atau sporoniospora. Nah, bagaimana membedakannya? Berarti Anda harus tahu dari hulunya dia. Nah, organ yang begini harus diketemukan. Nah, ini kalau bisa di mikroskop yang begini ini, completed-nya ini harus ditemukan di mikroskop. Sehingga tahu, oh itu conidia, gitu. Atau yang seperti ini, ya. Conidiosanya atau conidiofornya, atau yang seperti ini ada nanti di mikroskopnya, atau yang seperti ini saja. Atau yang seperti ini. Nah, ini berarti, oh yang bulat-bulat tadi terlepas, berarti itu conidia, bukan sporangiopor. Karena kita ketemu yang dia dari mana induknya gitu loh. Induknya dia kan sebenarnya di sini, conidium. Nih yang dari sini, ini induknya dia, asal muasal dia, atau di sini asal muasalnya, atau di sini, atau di sini, ini mata. Nah, kalau ini diketemukan, kemudian ada bulat-bulat lagi terpencar di mikroskop ya, berarti itu conidia. Nah, kalau dia sporangiopora nanti kelihatannya dia cari sporangiumnya yang tadi, serat yang di awal tadi. Berarti dia itu sporaniospora. Gitu. Oh iya, Ya. Bu. Paham, Bu, paham. Makasih, Bu. Ya, jadi lebih variasi bentuk dari conidium. Itu. Nah, kemudian kalau dia bentuknya bulat, oval, lonjong, hampir nyaru sama spora. Bagaimana itu conidia? Berarti kita harus cari ini, gambar ini. Nanti ketemu sih, tapi ya harus, pokoknya harus sesuatu banget ya, hari ini ya. Makanya nanti kalau mau ini utuh, ya, kan kalau sudah di slide culture, ini suka nggak utuh gini susah nyarinya. Karena sudah dibejek-bejek ya, udah kedapet-dapet sama cover gelasnya, sehingga dia berantakan nih, nggak ada yang utuh gini. Emang ini yang suka sulit. Nanti bagaimana kita namakannya? Nanti buat setnya set culture, bukan slide objektif itu ya. Nanti culture-nya itu yang ditanam di objek glassnya. Ya, nanti ada. Cara reader itu nanti kalau praktikum kita coba. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum masuk reproduksi seksual. Oh, udah. Sampai jam berapa ini? Jam 11. Sampai jam 11 ya, Bu. Sampai jam 11 ya. Tapi kita belum bisa lanjut ke reproduksi seksual. Anda ada kuliah lagi hari ini? Nanti siang, Ada, Bu. Ibu. Nanti siang. Oke ya. Berarti kita cukupkan dulu ya sampai reproduksi seksual karena waktunya sudah jam
udah jam 11 lewat 6, karena sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan reproduksi seksual, karena reproduksi seksual banyak juga tuh, banyak banget. Nah, ini memang 2 kali pertemuan karena tidak bisa satu, karena variasi morfologi, variasi reproduksi ya, ini sangat beragam dari bumi ya, sehingga harus diberikan semuanya, kalau enggak ya kalian enggak utuh ya nanti. Ini pun yang ibu ambil juga sudah pokok-pokoknya saja ya. Nah ini bentuk basidium, ini zigospora. Nah nanti nah beginilah siklus dari reproduksi fungi ya. Nah ini nanti kita belajar juga step-stepnya dari mana ke mana. Kalau yang kiri, yang kanan ini reproduksi seksual. Kalau yang kiri reproduksi aseksual. Bisakah dua-dua ini dijalani oleh fungi dalam satu kehidupannya dia? Gimana? Bisa? Dua-duanya ini dijalani. Ini sama ini. Bisa, Bu. Lingkaran ini sama lingkaran ini. Bisa. Kalau dia memang sudah diketahui mampu menjalankan 2 reproduksi, ya, aseksual sama seksual. Dia jalani dalam satu siklus hidupnya. Tapi beda-beda tempat kan? Nah, tadi kita kan sudah tahu, ini kalau yang aseksual gimana prosesnya, kalau yang seksual gimana prosesnya. Ya, tapi sama-sama tujuannya dia membentuk spora. Spora aseksual atau spora seksual. Ya, jadi nanti ini ujung-ujungnya kita semua memahami proses step-stepnya apa. Ya, nah ini nanti terakhir. Ya, mungkin maka dari itu waktunya tidak cukup. Ya, nanti nggak apa-apa, kita mulai lagi minggu depan untuk bisa memahami proses reproduksi dari fungi. Ya, nah, ini juga arahnya jangan kebalik ya. Kalau tanda panah ke sini berarti mulainya dari mana, berakhir di mana. Ya, jangan sampai ini. Berarti dia nih ngubeng-ngubeng di sini aja, namanya siklus. Ya, udah sini ya, gini lagi. Ya, seterusnya begini. Jadi siklus reproduksi aseksual, tolong gambarkan bagaimana siklus aseksual dari Aspergillus. Nah, berarti Anda harus paham. Ya, Aspergillus tadi aseksualnya bagaimana? Seksualnya bagaimana? Nah, jadi kalau suruh gambar siklus berarti gambar gini. Ya, karena dia bersiklus dari sini ke sini terus ya, bolak-balik di sini aja. Gitu ya. Oke, mungkin hari ini Ibu rasa kita pahami dulu reproduksi seksual, baru aseksual ya dari fungi. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup, Bu. Cukup, oke. Baik, di absen ya, ini 23. Berarti ada 2 yang nggak hadir ya? Iya, Bu. Ada yang double Saya device. absen. Siapa yang nggak hadir? Ya? Ada double device, Bu. Oh, ada yang ada. berdua ya? Tadi ya? Oke. Ya, oke. Malia udah, oke. Berarti hadir ya. Ya, tolong dicek aja ya. Iya, baik, Bu. Sudah Nanti saya absennya update di ada. spreadsheet ya, Bu. Oke, baik ya. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir pada hari ini kuliah kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, makasih ya semuanya. Makasih, Yuk, Bu. kita Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.